Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sofiandi Aswani. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu tema, yaitu PHK atau pemutusan hubungan kerja. Memang merupakan pengakhiran hubungan kerja karena hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Penyebabnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, PHK demi hukum. Merupakan berakhirnya hubungan kerja apabila sudah habis masa waktunya seperti yang ditetapkan dalam perjanjian. Penyebabnya seperti berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja mengundurkan diri, perubahan status seperti penggabungan dan sebagainya. Kedua, PHK oleh pengadilan. Hal ini terjadi ketika pengusaha mengajukan PHK melalui pengadilan negeri dikarenakan pekerja melakukan kesalahan berat seperti pencurian, penggelapan barang, mabuk, memakai narkoba dan sebagainya. Ketiga, PHK oleh pekerja. PHK ini timbul karena kemurnian keinginan pekerja sendiri, tapi dengan syarat pengunduran tertulis selambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran. Keempat, PHK oleh pengusaha. PHK ini terjadi atas kehendak pengusaha karena adanya pelanggaran pekerja atau faktor lain seperti pengurangan tenaga kerja, perusahaan rugi atau semacamnya. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh kasus yang terjadi terkait pemutusan hubungan kerja dan bagaimana cara penyelesaiannya. Budi telah bekerja di perusahaan PT Makmur Abadi selama 5 tahun. Namun beberapa bulan terakhir ini Budi sering terlambat datang dan produktivitas kerjanya menurun drastis. Hal ini dikarenakan Budi sering bermain game online menjelang pagi. Hal tersebut membuat Budi bangun kesiangan dan terlambat datang kerja. Manajer Budi telah memberikan beberapa peringatan tertulis, tetapi tidak ada perubahan signifikan. Akhirnya perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Budi. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu pertama, ada negosiasi internal. Perusahaan melakukan pertemuan dengan Budi untuk mendiskusikan masalah ini dan mencoba mencapai kesepakatan bersama mengenai pemberhentiannya. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga hubungan baik antar perusahaan dengan Budi serta memberikan kesempatan bagi Budi untuk memahami alasan pemberhentiannya secara lebih baik. Kedua, penyelesaian melalui bipartit. Jika negosiasi tadi tidak mencapai kesepakatan, perusahaan dan Budi bisa mengadakan pertemuan bipartit, yaitu perundingan wakil perusahaan dan wakil karyawan untuk mencapai solusi bersama. Solusi ini seringkali lebih efektif untuk menyelesaikan perselisihan kerja karena melibatkan mediasi yang adil antara kedua belah pihak. Yang ketiga, melibatkan disnakertas. Disnakertas akan membantu memediasi dan memberikan solusi sekaligus menjadi mediator yang netral dan memiliki otoritas untuk memberikan solusi yang adil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat, ada pengadilan hubungan industrial. Jika mediasi tadi juga tidak berhasil, maka kasus ini dapat dibawa ke pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan keputusan hukum yang mengikat. Pengadilan ini memberikan putusan yang final dan mengikat berdasarkan bukti dan fakta yang ada, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Lalu dari keempat penyelesaian tersebut, menurut saya yang paling efisien dan paling cepat yaitu penyelesaian secara internal atau bipartit. Biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses formal melalui pengadilan. Pendekatan ini mampu menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan, yang penting untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga hak-hak kedua belah pihak terlindungi dengan baik. Dengan menggunakan pendekatan bertahap ini diharapkan penyelesaian dapat dilakukan dengan cara yang adil dan efisien, menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.